Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Edukasi. Video kita kali ini kita akan membahas tentang berpikir komputasional. Yang pertama, kita perlu perhatikan urutan dalam berpikir komputasional itu dimulai dari dekomposisi. Dekomposisi itu apa? Memecahkan masalah. Lalu urutan yang berikutnya adalah pengenalan pola. Di sini kita akan mengidentifikasi pola atau kesamaan yang berulang. Urutan yang ketiga, abstraksi. Nah, biasanya kita sering melupakan bagian abstraksi ini. Padahal abstraksi atau menyaring informasi yang tidak relevan itu sangat membantu kita dalam menemukan solusi dari suatu kasus. Pada tahapan yang keempat, algoritma. Nah, ini kita akan mengembangkan urutan instruksi yang logis dan bertahap untuk mencapai solusi. Nah, Sobat Edukasi, kali ini kita diberikan contoh kasus. Ini dalam bentuk Excel. Di sini ada sheet aktivitas 1, aktivitas 2, aktivitas 3, 4, dan pengembangan pada akhirnya. Yang perlu kita lakukan dalam berpikir komputasional, kita kenali dulu memecah data ini menjadi pola-pola yang lebih simpel, lebih kecil dan mudah dikelola. Nah, ini aktivitas 1, kalau kita lihat ini adalah source atau sumber datanya. Di sini ada waktu keberangkatan, jarak, waktu tempuh, jenis jalan, kondisi lalu lintas, cuaca, dan sumber data. Nah, ini source ya, sekali lagi aktivitas 1 ini adalah sumber datanya. Kita menuju ke aktivitas yang kedua. Nah, di sini yang fill atau yang sel yang masih berwarna hijau ini menandakan bahwa datanya perlu kita eksekusi. Perhatikan kembali bahwa di ini ya, baris pertama, nomor pertama, ini ada waktu keberangkatan, jarak, waktu tempuh, jenis, kondisi, cuaca, dan sumber data. Nah, di sini ada kecepatan. Kita tinggal mengetahui bahwa oh iya, kecepatan ternyata didapat dari jarak bagi waktu. Sobat Edukasi, dalam mengeksekusi bagian ini kita sudah masuk pada pengenalan pola ya. Pengenalan pola, kita menyaring dulu yang tidak penting-penting ya. Menurut saya kita fokus kepada kondisi jalan raya, kondisi lalu lintas, cuaca. Nah, ini ketiga ini itu adalah penting. Nah, kita mulai dari kecepatan dulu. Untuk menghitung kecepatan didapatkan dari jarak dibagi waktu. Jadi di sini saya sudah buat rumusnya, Sobat Edukasi, ada ini ya. Nah, kalau kita klik di sini, maka ini adalah fill yang berwarna ini adalah menandakan ya, berlakunya formula atau rumus dalam Excel. Nah, ini jarak bagi waktu. Di sini, nah untuk kecepatan valid. Nah, kecepatan valid itu seperti ini. Pada saat sampai di kecepatan valid, ternyata kita dihadapkan pada masalah bahwa tidak ada data untuk menyatakan kecepatan itu wajar, kecepatan itu sesuai dengan keadaan sebenarnya atau tidak. Nah, oleh karenanya saya membuat tabel bantu dari data source ini. Ini tabel bantunya. Nah, ini juga semua rumus-rumusnya saya pakai chatbot Gemini. Jadi dengan data yang saya buat ini adalah kategori kecepatan yang wajar, artinya memang sesuai dengan keadaan dan indikator-indikatornya. Kalau jalan raya misalnya itu dalam kondisi lalu lintas sangat tinggi, cuacanya cerah, maka kecepatan minimal yang bisa ditempuh itu 0,1 dalam satuan kilometer per jam. Kecepatan maksimal itu bisa ditempuh dalam satuan 50 km per jam. Nah, pada bagian ini saya tambahkan lagi kecepatan ideal. Kecepatan ideal saya ambil adalah median atau bagian tengah. Jadi rumusnya nih ya. Ini dia rumusnya. Adalah bagian tengah dari kecepatan minimal dan kecepatan maksimal. Itu saya anggap sebagai kecepatan ideal. Dengan menggunakan tabel bantu ini, saya mengeksekusi sel yang ada set 2 ya, set aktivitas 2. Nah, di sini ini rumusnya, lalu kecepatan validnya juga ini. Kalau kita lihat di sini, ini rumus yang saya buat ya. Ini. Nah, ini dia rumusnya yang saya buat di bawah. Ini saya menggunakan bantuan GPT. Nah, nanti
kecepatan validnya itu, ini kolom ini menandakan bahwa kecepatannya itu dia valid atau sesuai dengan kategori kecepatannya wajar, maka dia akan memberikan notifikasi ya. Jika kecepatannya itu dianggap tidak wajar, maka dia akan memberikan notifikasi tidak. Nah, rumusnya yang tadi ya. Selanjutnya pada kolom outlier, kalau kita kenali, nah itu ini kita sudah di tahap berpikir komputasional tahap algoritma ya. Jadi kita sudah di tahap algoritma. Ini kita outlier ini adalah anomali. Jika kecepatannya dirasa aneh atau memiliki anomali, maka akan berkata ya. Jika dia tidak memiliki anomali, maka dia akan berkata tidak. Oke, jadi ini sudah rumus yang telah kita buat. Kita tinggal seret tarik ke bawah seperti ini. Nah, otomatis akan masuk seperti ini. Nah, dari sini akan nampak bahwa kecepatan, misalnya ya, kita unggah di nomor 24, ini dalam kondisi jalan raya dengan kecepatan yang sangat tinggi, lalu dia cuacanya cerah, maka otomatis dia dia kecepatannya 0,38. Nah, kecepatan idealnya juga ada lagi ya di dalam kategori tadi sini. Di kategori kecepatan ideal. Oke. Selanjutnya, kalau jadi dengan kesimpulannya, dengan kata lain, jika kecepatan validnya itu ya, pasti outliernya tidak. Jika kecepatan validnya tidak, maka pasti outlier atau anomali kecepatannya itu pasti ya. Jadi kebalikannya. Nah, demikian. Lanjut kita ke aktivitas ketiga. Nah, pada aktivitas ketiga ini juga ada mau dieksekusi, yaitu bagian fill hijau ini. Nah, kita mulai dari kategori jarak. Nah, sobat edukasi, kita kenali aktivitas 3 lagi, dengan yang paling utama adalah memperhatikan petunjuk di keterangan. Ini di petunjuk keterangan. Ini dia berpikir komputasi yang artinya mengenali pola ya, pengenalan pola. Kita lihat di sini ada keterangannya, untuk kategori jaraknya ada keterangannya. Nah, tinggal kita buatkan chatbot, buatkan rumus dari ini. Kita tidak perlu isi manual-manual lagi karena kita belajar coding dan kecerdasan artifisial, maka seyogyanya kita memanfaatkan kecerdasan artifisial untuk membuat rumus ini. Nah, ini sudah saya buat. Jadi di sini berdasarkan keterangan ini, jarak. Berikan label pendek untuk kurang dari 10 km, menengah untuk jarak lebih dari menengah untuk jarak 10 sampai 3 km, dan jauh lebih dari 30 km itu adalah jauh untuk lebih dari 30 km. Nah, berdasarkan keterangan itu saya menggunakan KA atau kecerdasan artifisial untuk membuat rumusnya. Ini rumusnya. Oke. Lalu rumus yang tadi kita sudah jadi buat, kita tinggal seret ke bawah. Nah, di sini langsung muncul kategori jaraknya. Nah, sekarang kategori waktu, kita berpikir komputasional lagi dengan menggunakan pola yang kedua, pengenalan pola. Nah, di sini kita lihat waktu, kita identifikasi ya, ini identifikasi. Tadi kita pada bagian ini pengenalan pola, identifikasi pola dan kesamaan. Lalu, nah ini di sini ada label ya, ada label keterangannya, label pagi, siang, sore, dan malam. Nah, berdasarkan chatbot juga saya buat rumusnya seperti ini. Nah, kategori dari sini ini penjelasan rumusnya ya. Ini penjelasan rumusnya. Nanti tinggal difahami saja ya, dipahami nanti karena waktu penyampaian di video ini juga terbatas. Nah, di sini tinggal kita salin lagi ke bawah. Oke. Selanjutnya untuk jenis hari. Nah, jenis hari ini kita lihat lagi di keterangan. Nah, jenis hari ini adalah berikan label untuk hari kerja dan hari libur. Kita ikuti instruksi di sini, jangan keluar dari jalur, jangan isi yang lain-lain. Hanya instruksinya hanya bisa muncul hari kerja dan hari libur. Nah, saya buat rumusnya seperti ini. Saya kategorikan dari rumus ini, intinya saya kategorikan hari Sabtu dan Minggu adalah hari libur. Selain daripada itu adalah hari kerja. Maka rumus ini kita tinggal tarik ke bawah, seret ke bawah. Oke, nampak di sini ya. Hari Minggu otomatis libur, hari Sabtu juga otomatis libur. Lanjut ke bagian ini kecepatan. Oke, kecepatan otomatis dia mengcopy dari aktivitas 2 ya, rumusnya. Nah, di sini. Nah, berikutnya pada bagian waktu ideal ini sebenarnya tadi awalnya kosong.
Lalu tadi saya sudah sampaikan, saya buat kecepatan ideal yang merupakan median kecepatan yang berada di tengah-tengah antara kecepatan minimal dan kecepatan maksimal. Nah, berdasarkan kategori kecepatan wajar inilah, maka saya membuat waktu ideal untuk yang ini, untuk kondisi jalan raya tinggi. Nah, itu ya. Lalu di mana pada bagian abstraksinya? Bagian ini abstraksi menyaring informasi yang tidak relevan. Menurut saya pada data ini sumber data yang ini Google Maps dan ini menurut saya tidak berpengaruh. Ini tidak perlu ya. Ini seperti ini. Menyaring informasi yang tidak relevan dan fokus pada detail penting yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah. Jadi pada kolom data yang ada pada kolom I ini menurut saya adalah tidak diperlukan dalam menemukan solusi dari masalah kita. Begitu ya. Jadi saya tidak menaruhnya atau memikirkannya dalam mengolah rumus. Oke, selanjutnya di waktu ideal ini, maka waktu ideal yang tadi ini adalah berdasarkan kategori jenis jalan, kondisi lalu lintas, waktu tempuh, dan cuaca. Ya, gitu ya. Nah, selanjutnya kita lihat ke indeks hambatan menuju ke sini. Nah, kita lihat keterangan indeks hambatan adalah menunjukkan rasio antara waktu yang ditempuh nyata dibandingkan dengan waktu ideal. Nah, ini perhatikan sobat edukasi, waktu tempuh nyata dalam menit adalah 42 menit, waktu tempuh ideal itu 50 menit. Artinya apa? Dan indeks hambatannya adalah 0,84. Artinya apa sobat edukasi? Pada kondisi jenis jalan raya dengan kondisi lalu lintas tinggi, waktu tempuh yang ideal seharusnya dia bisa melakukan kecepatan atau memberikan kecepatannya itu dalam 50 menit. Tapi dia waktu tempuhnya hanya 42 menit. Itu berarti dia lebih cepat. Nah, indeks hambatannya adalah 0,84. 0,84 maksudnya kalau indeks hambatannya bernilai 1, itu dia sesuai dengan kondisi ideal. Kalau dia bernilai di bawah 1, ya seperti ini ya, 0,84, itu dia malah lebih bagus, dia lebih cepat ya. Dia lebih cepat. Kalau dia, itu berarti dia tidak ada hambatan apapun ya. Nah, kalau dia lebih dari 1, itu berarti ada hambatannya yang sehingga dia menyebabkan terlambat. Kita contoh ya. Ini rumus yang saya buat. Nah, ini sobat edukasi, ini rumusnya. Lalu kita tinggal tarik ke bawah dan kita lihat datanya. Nah, sobat edukasi, ini nampak datanya. Kalau kita lihat pada nomor ini yang saya pilih ya, nomor 12, ini indeksnya adalah 1,17. Maka bisa dikatakan, disimpulkan bahwa pada nomor 12 ini dia mengalami hambatan. Dia ada mengalami hambatan karena seharusnya idealnya dia bisa tempuh dalam waktu 30 menit, ternyata dia tempuhnya 35 menit. Berarti dia ada mengalami hambatan. Pada kasus yang seperti ini juga, contoh. Nah, ini ada 1,04. Ini juga yang seharusnya dia bisa tempuh dalam waktu 50 menit, tapi ternyata di kenyataannya dia hanya menempuhnya dengan 50 menit, berarti lebih lama, berarti menandakan ada hambatan. Nah, oke ya, demikian sobat edukasi. Saya rasa penjelasan saya sampai di sini tentang bagaimana berpikir komputasional menggunakan urutan atau tahapan-tahapan mulai dari dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.